berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Indra dan Laura. Keterangannya apa ya? Sakit. Sakit semua? Iya. Baik. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa masuk bersama kita. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu menulis teks puisi dengan menuangkan gagasan dan imajinasi secara kreatif. Selanjutnya, kita simak video terlebih dahulu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ku ingin karya Sapati Djoko Damono, yang mana adalah bentuk. Baik, setelah kita menyimak video tersebut, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh penulis Sapati Djoko Damono? Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, Latifah, apa yang ingin disampaikan? Penulis tersebut dengan menggambarkan perasaan cintanya yang sebenarnya dan tulus seperti rasa pujaan hati. Betul sekali ya, Latifah. Jadi penulis ingin menyatakan perasaan cintanya yang sederhana dan juga tulus kepada sang pujaan hati, bukan hanya lewat kata-kata manis atau bualan, tetapi penulis ingin mengungkapkan cintanya dengan kasih sayang yang tulus. Selanjutnya lanjut ke materi. Apa itu puisi? Apakah sudah ada yang tahu apa itu puisi? Dan apakah sebelumnya sudah ada yang pernah menulis puisi? Belum ya. Jadi puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, gagasan, atau pengalaman dengan bahasa yang indah dan padat. Puisi bisa menggunakan majas, rima, dan imaji untuk membangkitkan perasaan pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, bahasa padat dan imajinatif. Ini diksinya sedikit tapi berisi yang bisa membuat kita membayangkan sesuatu saat kita membaca atau mendengarnya. Yang kedua, menggunakan majas. Kita bisa menggunakan kiasan agar kalimatnya terasa lebih indah dan hidup. Yang ketiga, memiliki rima dan irama. Ini dimaksudkan agar memiliki persamaan bunyi dan alunan nada. Yang terakhir ada mengandung makna mendalam, yaitu setiap barisnya mengandung pesan. Selanjutnya struktur puisi. Yang pertama ada judul. Judul ini penting ya karena akan memuat isi atau tema dalam puisinya. Yang kedua ada bait dan baris. Bait merupakan beberapa kumpulan baris dan baris merupakan kalimat yang ada dalam puisi. Satu bait itu bisa terdiri dari 2 sampai 4 baris atau bisa juga lebih. Selanjutnya ada
rima dan irama. Rima merupakan persamaan bunyi di akhir baris, misalnya seperti a a a a atau bisa juga a b a b. Irama yaitu alunan ritme saat puisi dibacakan. Selanjutnya ada makna dan pesan yang ingin disampaikan. Makna yaitu arti dari puisi, dan pesan merupakan hal yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Kita bisa memilih satu gagasan atau perasaan yang ingin disampaikan. Yang kedua, membuat kerangka ide. Kita harus mencatat kata-kata kunci, suasana, dan gambaran yang ingin dimunculkan sebelum menulis. Yang ketiga, menggunakan bahasa puitis. Kita bisa memilih diksi yang imajinatif dan ekspresif seperti menggunakan majas personifikasi, metafora, atau simile. Yang keempat, memperhatikan rima atau irama. Kita harus mengatur akhir setiap baris agar terdengar lebih harmonis. Yang terakhir yaitu membaca ulang dan merevisi. Bacalah puisi yang sudah ditulis untuk merasakan alurnya agar lebih indah. Tips agar bahasa lebih puitis, kita bisa menggunakan 4 majas. Yang pertama ada metafora. Majas metafora ini perbandingan langsung tanpa ada kata pembanding. Contohnya mimpi yang terkunci dalam sunyi. Yang kedua ada majas personifikasi, yaitu memberi sifat manusia kepada benda mati. Contohnya langit bicara pada pagi. Yang ketiga yaitu simbol, kata atau benda yang mewakili makna lain. Contohnya pintu sebagai lambang kesempatan. Yang terakhir yaitu pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Contohnya, masihkah kita menutup mata? Selanjutnya kita akan langsung praktek untuk menulis puisi. Ibu akan membagikan LKPD, tapi sebelumnya kita berkelompok, berpasang-pasangan. Satu kelompok terdapat 2 orang. Sebelum ibu bagi, ibu ada 3 gambar. Kalian harus memilih salah satu agar bisa membangkitkan imajinasi saat menulis puisi. Kelompok 1 itu ada Briska dan Latifa. Yang kedua Syafira dan Meisha. Kelompok 3 ada Sherly dan Marcelin. Untuk kelompok pertama, ingin memilih gambar yang mana? Kelompok 2 dan kelompok 3 ini. Ibu bagikan lembar LKPD-nya ya. Silahkan dikerjakan dan dilihat petunjuk pengerjaannya ya anak-anak. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit, apakah cukup? Cukup.
Enggak air terjun ya. Apa ya? Nyanyian air terjun. Lima menit lagi ya anak-anak.
anak-anak, karena semua sudah selesai, Ibu meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil kerangka atau draft puisi yang sudah kalian buat. Apakah ada yang mau sukarela untuk maju atau akan Ibu pilih saja? Karena tidak ada yang mau sukarela, Ibu menunjuk untuk kelompok 1 maju ke depan membacakan hasil kerangka atau draftnya. Silakan untuk kelompok 1. Baik teman-teman, kami mendapatkan gambar ini. Ada gambar sunset, kapal yang di dermaga dan juga langit yang berwarna jingga. Yang membuat foto tersebut menarik bagi kami, yang pertama adalah sunset yang terlihat indah di ufuk barat dengan warna jingga keemasan yang memantul di permukaan laut. Lalu yang kedua, sebuah kapal besar yang berlabuh di dermaga dengan siluet gelap yang kontras dramatis terhadap langit jingga. Lalu yang terakhir, awan tipis yang memenuhi langit bergradasi keemasan dan juga kebiruan yang sangat memukau. Perasaan yang muncul ketika kami mengamati gambar ini yaitu pemandangan senja menciptakan perasaan seperti adanya sesuatu yang akan segera hilang atau berakhir, seperti perpisahan, perjalanan, atau sebuah hari yang penuh dengan kenangan. Lalu kami sudah menyusun kerangka puisi yang berjudul Ketika Kapal Pamit dengan tema perpisahan dan juga kerinduan di tepi dermaga. Suasana atau perasaan yang ingin disampaikan yakni melankolis tetapi hangat, penuh dengan kerinduan dan juga nuansa perpisahan yang syahdu di senja hari. Kata kunci yang kami gunakan yakni ada jingga, berlabuh, pamit, siluet, ufuk, memantul, dermaga dan juga mentas. Lalu untuk puisinya akan dibacakan oleh Latifah. Dan untuk puisinya yaitu ketika kapal pamit. Kapal itu tidak menuju dermaga, siluetnya hitam membelah jingga. Matahari turun perlahan ke samudra, seolah ia pun hendak untuk pergi. Cahaya kemasan menaiki ombak, memantulkan kenangan yang tak terjangkau. Langit dan laut berduka sesaat, sebelum malam datang membawa kabar. Di dermaga ini aku berdiri, melepas senja dengan tangan kosong. Kapal itu pergi membawa mimpi, dan rinduku berlayar ke arahmu. Baik, terima kasih. Bagus ya puisinya. Kalian sudah bisa menangkap suasana sesuai dengan gambar dan bisa menulis puisi dengan sangat imajinatif. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah hal yang paling sulit saat menulis puisi dengan gambar tersebut? Menurut kami, hal yang paling sulit itu adalah pada saat menyatukan unsur visualnya seperti kapal, senja, dan juga dermaga. Dengan perasaan yang kami rasakan itu sangat abstrak karena mengandung rindu dan juga perpisahan tanpa adanya kisah atau dramatis. Selanjutnya, baris mana yang kalian sukai atau yang kalian banggakan dari puisi yang sudah kalian tulis? Menurut kami, bait yang kami atau baris yang kami banggakan yaitu pada bait yang terakhir dan rinduku berlayar ke arahmu. Baris tersebut menurut kami terasa puitis karena menggabungkan metafora kapal yang berlayar dengan rindu yang tak tahu arah. Baik, terima kasih Latifah dan Muriska. Kalian sudah bisa menulis seperti penyair sungguhan. Silakan kembali ke tempat duduk. Cukup sekian diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selanjutnya kita mengerjakan kuis sebagai bahan refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Silahkan men-scan yang ada di layar dan kerjakan kuisnya. Silahkan kerjakan ya anak-anak, Ibu beri waktu
kalian selesai sekitar 2 sampai 3 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah ya anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini, dan jika ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.